Selamat malam dokter. Selamat malam. Dokter, ini berkaitan dengan Hari Kesadaran Kanker Payudara Sedunia ini yang diperingati setiap bulan Oktober. Nah, katanya ini kanker payudara adalah kanker nomor 1 dari 10 kanker terbanyak di Indonesia. Itu betul nggak dok? Betul. Jadi menurut statistik kanker nomor 1 terbanyak dari 10 kanker terbanyak di Indonesia adalah kanker payudara. Setelah itu kanker serviks, baru yang lain-lain. Apa yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan kanker payudara ini dok? Iya, jadi yang pertama bahwa kanker payudara di Indonesia itu 70-80% itu datang dalam keadaan yang sudah lanjut. Akibatnya apa? Akibatnya biaya untuk menangani atau pengobatan terhadap kanker payudara itu menjadi besar, menjadi lebih besar dibandingkan kalau dia datang dalam keadaan dini. Kita harus tahu ya, faktor resiko dari kanker payudara. Yang pertama, selama hidupnya terpapar oleh estrogen dirinya sendiri. Misalnya menstruasi pertamanya atau yang disebut dengan menarke itu lebih dini, kurang dari 12 tahun. Atau menopausenya di atas 55 tahun. Sehingga sepanjang hidupnya dia terpapar oleh estrogen dirinya sendiri itu lebih lama. Itu merupakan faktor risiko. Yang kedua, melahirkan anak pertama. Melahirkan anak pertama itu di atas umur 30 tahun itu juga beresiko untuk kanker payudara. Lalu untuk mereka yang punya faktor resiko, hindari penggunaan KB, pil KB, injeksi, susuk. Jadi gunakanlah spiral atau kalender, itu lebih aman. Karena obat-obat tersebut mengandung hormon yang merupakan faktor risiko bagi kanker payudara. Yang berikutnya adalah di dalam keluarga, kalau di dalam keluarganya itu menderita kanker, maka itu adalah kanker si wanita itu merupakan faktor risiko memiliki kanker payudara. Ini adalah faktor yang tidak bisa dihindari tentunya. Ya. Lalu yang lain-lain, pola hidup yang benar lah, ya, alkohol, merokok, kemudian makan makanan yang tinggi lemak, itu juga harus dihindari. Nah, apakah kanker payudara ini bisa dicegah begitu dok? Misalnya dengan yang sudah beresiko ataupun yang belum beresiko? Ya, jadi kalau seorang mempunyai faktor resiko, maka faktor resiko untuk kanker payudara, maka dia harus lebih sering untuk memeriksakan diri atau screeningnya lebih sering. Screening untuk kanker payudara lebih sering. Ya. Jangka waktunya berapa lebih sering itu dok? Jadi dia harus datang ke dokter untuk memeriksakan payudara. Yang pertama, yang paling gampang adalah dia memeriksakan payudaranya sendiri yang disebut dengan sadari. Caranya adalah setiap hari pertama mens terakhir sekitar 7-10 hari itu dia memeriksakan diri payudaranya dengan 3 jari. Ingat, 3 jari ini payudara kiri diperiksa dengan tangan kanan, payudara kanan diperiksa dengan tangan kiri. Prinsipnya seluruh payudaranya itu diperiksa. Bisa radier, bisa dari bawah ke atas. Setelah itu putingnya dipencet. Apakah keluar cairan atau tidak, cairan apa yang keluar. Pokoknya kalau ada kelainan yang dirasakan, dia segera datang ke dokter untuk memeriksakan diri. Jadi pertama-tama yang harus dikenali, ada benjolan terutama pada pasien-pasien yang punya faktor risiko tadi. Ya. Jadi kita harus menduga itu satu kanker sebelum kita buktikan tidak. Yang kedua, ada benjolan di tempat lain, misalnya di daerah ketiak, di bawah tulang selangka, sini ya. Kemudian kulitnya perhatikan, apakah kulitnya ketarik ke dalam atau tidak. Kita sebut di skin dimpling, atau kulitnya seperti kulit jeruk. Itu kanker yang sudah advance sebetulnya, karena kankernya itu sudah sampai ke kulit. Atau puting susunya yang ketarik ke dalam, gitu.
Nah, itu juga salah satu tanda atau gejala dari kanker payudara. Maka dia harus segera datang ke dokter untuk memeriksakan diri. Terima kasih dokter, terima kasih banyak. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa lebih tercerahkan dan kita bisa lebih menyayangi diri kita, keluarga kita maupun orang-orang terdekat kita dengan melakukan deteksi dini. Jangan lupa untuk love, check, and protect. Dari Tangerang, Banten, Fatma Ayu, Dani Wijayanto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.